Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 26 Maret 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya itu terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah dalam kerajaan Allah. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, dia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Bagaimana memahami ini? Saudari-saudara, Gladstone pernah berkata demikian, satu teladan bernilai 1000 kali argumentasi. Sekali lagi, satu teladan bernilai 1000 kali argumentasi. Hanya ada satu jalan untuk melatih anak secara seksama, yakni dengan memberi contoh, memberi teladan yang baik dan benar. Banyak orang tua yang punya pendapat keliru bahwa anak-anak akan mengikuti apa yang dikatakan orang tua dan bukan apa yang dilakukan. Kita ingat saudari-saudara, burung-burung tidak pernah mengajari atau mengatakan kepada anak-anaknya tentang atau bagaimana cara terbang, melainkan mereka mengepak-ngepakkan sayap dan menunjukkan cara terbang, menunjukkan contoh, menunjukkan teladan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, ketika Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan Taurat, melainkan untuk menggenapinya, itu berarti bahwa dia tidak datang untuk mengubah hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Caranya tidak hanya dengan bahasa atau istilah yang akhir-akhir ini sering dipakai, tidak hanya dengan omon-omon saja, tidak hanya dengan mengajarkannya saja, tetapi melaksanakan apa yang diajarkan, melaksanakan apa yang diomongkan. Singkatnya, Yesus memberi contoh untuk meyakinkan orang lain. Yesus tidak menentang, juga tidak menghilangkan, tetapi menggenapi, menyempurnakan semangat hukum dan peraturan yang jauh dari kehendak Allah. Misalnya, mencintai sesama yang saya kenal, yang saya suka, yang satu circle dengan saya, yang selalu baik dengan saya. Tapi Yesus lebih ekstrim lagi, yaitu mencintai dan mengampuni musuh. Jangan membunuh. Bila orang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Sumber terjadinya pembunuhan, saudara-saudari, adalah hati nurani yang kotor dan jahat. Saudari-saudara, salah satu pelayanan terbaik yang bisa kita berikan kepada sesama manusia untuk memenuhi perintah Tuhan adalah teladan hidup yang baik dan sekaligus meyakinkan. Teladan dalam berkata-kata, teladan di dalam berbuat baik. Yesus taat pada hukum dan peraturan serta menerapkannya secara konsekuen, secara tepat dan benar, untuk menyelamatkan, untuk membahagiakan banyak orang. Semoga kita
boleh ambil bagian saudara-saudari dalam cara Yesus menggenapi hukum Taurat melalui kesaksian hidup yang baik dan benar sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk senantiasa berintegritas, melaksanakan apa yang kami ajarkan dan menunjukkan contoh teladan yang baik. Sehingga menjadi suatu warisan, menjadi suatu pelajaran terbaik untuk generasi-generasi sesudah kami, anak-anak, atau siapapun melalui teladan berbuat baik. Kuatkan kami agar kami mampu menjalaninya. Kelatuanan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.